Hai student, hari ini kita belajar tentang perubahan metabolik di dalam obat. Secara biokimia, metabolisme dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Jika membahas metabolisme obat, fokus utama kita adalah katabolisme atau breaking down of substances. Obat-obat yang larut dalam lemak atau lipid misalnya, itu biasanya membutuhkan proses metabolisme untuk menjadi lebih polar atau untuk menjadi lebih terionisasi sehingga obat tersebut akan mudah diekskresikan melewati fase 1 dan fase 2 di dalam tubuh manusia. Olehnya, apa yang kita harapkan adalah obat ketika dikonsumsi utuh itu harus diekskresikan sudah dalam bentuk metabolit. Dari 4 parameter farmakokinetik yang kita ketahui, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, metabolisme dan ekskresi merupakan mekanisme yang berkontribusi untuk proses eliminasi. Jadi eliminasi yang dimaksud di sini adalah proses ekskresi atau pelepasan secara fisik obat dari tubuh manusia. Dan ini membutuhkan proses metabolisme yang paripurna. Dalam hal ini, proses obat tersebut menjadi lebih polar, kemudian ia mengalami detoksifikasi, kemudian dideaktivasi setelah terikat dengan reseptor dan memberikan efek terapeutik, itu akan sangat berarti di dalam proses metabolisme dan ekskresi tadi. Mari kita lihat contoh dari perubahan-perubahan metabolik yang terjadi di dalam tubuh manusia pada beberapa obat. Contoh pertama adalah obat yang mengandung gugus fenol. Di gugus fenol ini adalah benzen aromatis yang mengandung hidroksil, di mana dengan bantuan enzim fenol sulfokinase, ia akan dimetabolisme menjadi fenyl hidrogen sulfat. Jadi penambahan gugus sulfat ini menyebabkan terjadi proses detoksifikasi, sehingga metaboliknya akan menjadi inaktif. Nah, ini terjadi pada obat-obat tradisional, misalnya yang mengandung gugus fenol, atau obat-obat antioksidan. Contoh lain adalah diazepam yang merupakan psikotropik. Jadi diazepam ini mengalami 2 kali proses metabolisme di dalam tubuh. Yang pertama adalah hidroksilasi, kemudian yang kedua adalah N-demetilasi. Gugus CH2 pada cincin diazepam ini akan diubah dengan penambahan gugus hidroksil, sehingga CH2 diubah menjadi gugus CH. Hal ini memperpendek durasi dari diazepam di dalam tubuh dan namanya menjadi temazepam. Pada proses kedua, yaitu endemetilasi, terjadi substitusi metil pada gugus nitrogen ini dengan gugus hidrogen. Substitusi ini menyebabkan kerja temazepam itu menjadi lebih pendek lagi. Namanya pun berubah menjadi oxazepam. Dengan perubahan metabolisme yang terjadi 2 kali ini menyebabkan pada saat presepan, diazepam itu perlu mendapat perhatian. Misalnya karena efek terapeutiknya yang merupakan psikotropik, maka hanya diberikan pada kondisi yang benar-benar perlu, di mana pasien memang membutuhkan obat penenang dan diberikan di malam hari. Kadang-kadang diazepam pun diberikan sebagai obat anti kejang pada pasien epilepsi. Kemudian pada proses penyimpanan dan pengepakan, biasanya diazepam itu jika dalam bentuk tablet akan mudah rapuh. Olehnya perlu diperhatikan juga sediaan tablet yang tersimpan pada botol-botol yang besar. Tentu
proses penyimpanan ini pun akan mempengaruhi potensi dari efek terapeutik diazepam. Contoh yang lain yaitu ipronazid yang merupakan antidepresan. Jadi ipronazid ini di dalam tubuh akan mengalami perubahan metabolisme yaitu N-dealkilasi, di mana gugus alkil pada ipronazid itu akan disubstitusi oleh gugus amin menjadi isoniazid. Nah, kedua obat ini memiliki fungsi terapeutik yang berbeda. Ipronazid adalah antidepresan, sedangkan isoniazid adalah antituberkulosis. Contoh yang lain yang menghasilkan metabolit toksik yaitu penasetin. Penasetin merupakan starting material untuk membuat senyawa analgetik antipiretik non-narkotika paracetamol. Namun di dalam perubahannya, penasetin ketika dikonsumsi oleh pasien itu akan mengalami 2 kali perubahan metabolisme, yaitu menjadi N-hidroksifenasetin atau menjadi penetidin, di mana keduanya itu memiliki efek yang negatif, yaitu menyebabkan hepatotoksik atau kerusakan pada hati, yang kemudian nanti berkontribusi pada kondisi methemoglobinemia, yaitu kondisi di mana darah tidak lagi mengandung oksigen, sehingga akibatnya akan fatal, menyebabkan kematian. Olehnya, penasetin ini tidak lagi digunakan sebagai obat analgetik antipiretik. Yang dilakukan oleh para medicinal chemist adalah melakukan modifikasi struktur pada penasetin dengan mengubah gugus C2H5 ini disubstitusi dengan hidrogen sehingga senyawanya menjadi OH atau hidroksil, lalu kemudian gugus COCH3 juga disubstitusi sehingga terbentuklah para acetaminophen atau yang kita kenal sekarang sebagai paracetamol. Namun residu dari efek hepatotoksik dari penasetin itu tetap ada pada paracetamol, sehingga penggunaan paracetamol itu dibatasi, tidak boleh digunakan dalam waktu atau jangka panjang dan terus-menerus. Selanjutnya, contoh perubahan metabolik lain yang juga diikuti dengan perubahan stereokimia atau perubahan konformasi, yaitu warfarin dan ibuprofen. Kita mulai dari ibuprofen. Jadi ibuprofen yang aktif, yang sebenarnya dapat bekerja sebagai antiinflamasi non-steroid adalah bentuk konformasi S+, yaitu searah dengan jarum jam perputarannya. Namun, jika konformasi seperti ini kita pilih ketika menyiapkan obat sebelum dikonsumsi oleh pasien, maka ibuprofen dalam bentuk S+ ini sangat tidak stabil secara fisik dan secara kimia, yang mudah rusak pada saat disimpan atau didistribusikan. Olehnya, pilihan yang harus dilakukan adalah dengan mengubah konformasi ibuprofen menjadi R-, di mana ketika konformasi ini dipilih, yaitu arah putaran berlawanan dengan jarum jam, maka ibuprofen ini menjadi lebih stabil, dapat disimpan dengan waktu yang lama, dan dapat distribusikan dalam keadaan utuh. Nah, tentu saja dengan pilihan ini menyebabkan ibuprofen dikategorikan sebagai prodrug, di mana prodrug itu biasanya adalah senyawa yang tidak aktif ketika berada di luar tubuh manusia, namun ketika dikonsumsi akan melalui proses metabolisme dengan bantuan enzim dari makanan, terutama enzim yang ada di lambung, untuk mengubah secara natural konformasi ibuprofen dari R- menjadi S+, sehingga di sini terjadi perubahan putaran. Nah, nanti ketika konformasi ibuprofen menjadi S+, maka ibuprofen itu akan bekerja secara aktif di dalam tubuh untuk menghambat COX-1 dan COX-2 pada lambung dan memberikan efek antiinflamasi atau anti radang. Pilihan ini juga terbatas oleh karena adanya gugus asam karboksilat yang terattach atau terlampir pada cincin ibuprofen.
Keberadaan gugus asam karboksilat menyebabkan pH dari obat ini menjadi lebih kecil, sehingga sifatnya asam dan dapat menyebabkan ulcer atau luka pada lambung jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Olehnya, ibuprofen itu memiliki keterbatasan. Pertama, harus dikonsumsi bersamaan dengan makanan, atau paling tidak setelah makan. Karena enzim yang dihasilkan oleh makanan yang ada dalam lambung akan menjadi katalisator atau mempercepat proses perubahan prodrug ibuprofen ini, konformasinya dari R- menjadi S+, sehingga ibuprofen aktif sebagai antiinflamasi. Kemudian keterbatasan yang lain adalah ibuprofen juga tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus sebab dapat memberikan efek samping yaitu ulcer pada lambung. Contoh konformasi yang berubah juga misalnya pada warfarin. Jadi pada warfarin ini ada major road dan ada minor road, di mana terjadi perubahan derivatif-derivatif alkohol di dalam warfarin. Sehingga sebagian besar obat warfarin, ibuprofen, dan obat-obat yang telah disebutkan sebelumnya itu banyak memberikan interaksi ketika diberikan bersamaan dengan polifarmasi atau obat-obat lainnya. Apa sih enzim yang banyak berperan di dalam tubuh yang membantu proses perubahan konformasi dari prodrug? Enzim yang dominan adalah enzim cytochrome P450 atau yang kita kenal dengan CYP450. Struktur kimia senyawa ini adalah seperti ini. Ia memiliki gugus ferum dengan valensi yang berubah-ubah, kadang 2+, kadang 3+, sehingga menyebabkan senyawa ini merupakan homoprotein atau hemetiolat yang memiliki dua sifat, yaitu ia bisa menjadi elektron akseptor, ia bisa juga menjadi elektron donor, oleh karena status ferum yang berubah-berubah valensi. Dan ia juga memiliki banyak gugus nitrogen dan banyak gugus karbon. Olehnya, bobot molekul dari enzim ini melebihi dari 1000. Sifat fleksibilitas dari enzim ini menyebabkan ia menempati hampir 80% dari tubuh manusia dan sangat membantu proses metabolisme obat yang dikonsumsi oleh pasien. Ini adalah gambar proses pathway metabolisme di dalam tubuh yang melibatkan dua fase. Jadi ada fase functionalization dan fase conjugation. Pada fase 1 atau pada fase fungsionalisasi, yang terjadi adalah proses-proses reduksi, misalnya obat-obat yang mengandung gugus aldehid dan keton, nitro dan azo, dan lain-lain. Kemudian juga proses oksidasi bisa terjadi pada golongan obat-obat yang mengandung gugus aromatik, olefin, benzil, alifatik, heteroatom, oksidasi dari alkohol dan aldehid. Kemudian pada fase 1 juga terjadi reaksi hidrolisis, di mana melibatkan ester dan amida dan juga gugus-gugus epoksid. Sedangkan pada fase 2 akan terjadi konjugasi, yang biasanya melibatkan obat-obat yang mengandung gugus fungsi asam glukuronat, konjugasi sulfat, glisin, glutation, atau asam merkapturik.